Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu memberikan kesehatan sehingga kita dipermudahkan untuk menuntut ilmu di sekolah kita ini. Baik, pada pagi hari ini sebelum kita memulai belajar dan mengajar kita, marilah terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu kita akan membahas materi tentang peranan dan fungsi diciptakannya manusia. Sebelum kita memasuki pada materi mengenai peranan dan fungsi diciptakannya manusia, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai tujuan pembelajaran mengenai materi peranan dan fungsi diciptakan manusia. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pertama, supaya kita mengetahui apa sih tujuan dan peranan fungsi kita sebagai manusia hidup di dunia ini. Nah, salah satu tujuannya yaitu adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal ini tertera pada dalil Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh mengenai materi peranan dan fungsi diciptakannya manusia ini, Bapak perintahkan kepada anak-anak terlebih dahulu untuk membaca materi peranan dan fungsi diciptakannya manusia di buku kalian masing-masing. Bapak beri waktu membaca sekitar 5 menit. Setelah itu baru kita akan membahasnya. Baik, silahkan membaca terlebih dahulu. Baik anak-anak, setelah tadi Bapak beri waktu untuk membaca sedikit materi mengenai penjelasan peranan dan fungsi diciptakannya manusia, di sini Bapak akan menjelaskan lebih detail mengenai apa sih peranan dan fungsi diciptakannya manusia. Nah, sebelum kita masuk ke materi peranan dan fungsi diciptakannya manusia, di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu materi mengenai pengertian manusia. Di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian manusia dalam Islam. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna di antara makhluk-makhluk ciptaan lainnya. Makhluk ciptaan lainnya itu seperti apa? Seperti malaikat, jin, hewan, dan lain sebagainya. Nah, manusia di sini derajatnya lebih tinggi daripada makhluk Allah. Kenapa demikian? Karena manusia diberikan akal pikiran untuk menentukan mana hal yang baik dan mana yang buruk. Selain itu, manusia diciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala. Nah, fungsi dari akal pikiran untuk menentukan mana hal yang baik dan mana yang buruk. Seperti contoh, mencuri itu suatu perkara yang buruk. Karena perkara yang buruk, apakah boleh dilakukan? Tidak. Oleh sebab itu, karena perbuatan yang buruk tidak boleh dilakukan, maka tidak patut kita lakukan. Tetapi selain sebaliknya, seperti amal soleh. Amal soleh itu perbuatannya yang baik. Apakah boleh kita kerjakan? Sangat boleh. Itulah fungsi dari akal untuk menentukan, memilih mana hal yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh kita kerjakan dan mana yang tidak boleh kita kerjakan. Nah, setelah kita mengetahui mengenai pengertian manusia dalam Islam, kemudian kita akan membahas materi kedua, yaitu jenis manusia dalam Al-Quran.
kita akan membahas jenis manusia dalam Al-Quran. Nah, jenis manusia dalam Al-Quran di sini ada dua, yaitu kelompok pertama, kelompok amanah. Kelompok amanah adalah kelompok yang taat, kelompok yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh di sini dalam arti apa? Patuh, dia menjalankan segala perintah Allah yang telah Allah terangkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dia menjalankan semua perintah, dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mensekutukannya dengan suatu apapun. Ini kelompok pertama. Adapun kelompok yang kedua yaitu kelompok yang berkhianat. Artinya kelompok orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Dia menyekutukan Allah, tidak meyakini Allah, tidak menjalankan perintah Allah, dan dia tentunya sangat jauh dari Allah. Jadi itu jenis manusia di dalam Al-Quran itu ada dua, yaitu manusia yang beriman dan manusia yang kafir. Baik, setelah kita mengetahui pengertian manusia di dalam Al-Quran tadi, mengetahui jenis manusia dalam Al-Quran, nah setelahnya yang ketiga baru kita masuk kepada peranan dan fungsi diciptakannya manusia. Kita masuk kepada pembahasan pokok, yaitu mengenai peranan dan fungsi diciptakannya manusia. Baik, peranan dan fungsi diciptakannya manusia ini berpedoman pada Quran. Surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 36. Nah, kita berpedoman bahwasanya peran dan fungsi diciptakannya Al-Quran yaitu berpedoman pada dalil Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 36. Baik anak-anak, adapun peranan yang akan dilakukan seorang khalifah di muka bumi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama peranannya adalah belajar. Sebagai seorang khalifah, manusia dituntut untuk belajar, untuk memiliki ilmu pengetahuan yang banyak. Sebagaimana perintah belajar ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan sesuai dalil pada wahyu pertama kali turun, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi amalan Iqra, bacalah. Karena dengan membaca manusia akan memiliki akal pikiran. Dengan membaca manusia akan memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Oleh sebab itu sarana pertama untuk mendapatkan ilmu adalah dengan cara belajar. Adapun peranan yang kedua yaitu mengajarkan ilmu. Peranan manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini, setelah kita belajar, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, memiliki ilmu pengetahuan yang banyak, selanjutnya peranan di bawahnya yaitu mengajarkan ilmu. Sebagai khalifah, sebagai pemimpin, kita dituntut, kita diperintahkan untuk mengajarkan ilmu yang telah kita miliki kepada orang lain yang belum mengetahuinya. Bagaimana mengajarkan ilmu kepada orang lain ini telah Allah jelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 31 sampai dengan 39 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Inti dari firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 31 sampai 39 di sini yaitu Allah mengajarkan nama-nama benda kepada Nabi Adam. Nah, setelah Nabi Adam mengetahui nama-nama tersebut, Nabi Adam diperintahkan untuk mengajarkan
ilmu yang telah didapatkan kepada hamba yang lain, yaitu malaikat dan jin serta Allah yang lainnya. Jadi mengajarkan ilmu kepada sesama, kepada orang lain itu merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Adapun peranan yang ketiga yang telah Allah tetapkan yaitu membudayakan ilmu. Arti dari membudayakan ilmu di sini, ilmu yang bermanfaat adalah ketika ilmu tersebut diamalkan oleh anggota diri kita dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, orang lain yang belum mengetahui tentang ilmu tersebut. Nah, membudayakan ilmu berarti adalah mempraktekkan, memperagakan, mengamalkan dalam keseharian kita mengenai ilmu yang telah kita miliki. Itulah 3 peranan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang khalifah manusia di muka bumi ini, yaitu yang pertama belajar, yang kedua mengajarkan ilmu kepada orang lain, dan yang ketiga memudayakan ilmu, artinya mempraktikkan ilmu tersebut di dalam keseharian kita. Setelah tadi kita mempelajari tentang peranan dan fungsi manusia, yang pertama peranan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi anak-anak. Setelah tadi kita mempelajari tentang peranan yang hendak dilakukan oleh seorang khalifah manusia di muka bumi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tadi ada 3 poin, yaitu belajar, mengajarkan ilmu, dan membudayakan ilmu. Selanjutnya kita akan membahas tentang peranan dan fungsi diciptakannya manusia di dalam Al-Quran yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, yaitu yang pertama, di dalam Al-Quran disebutkan peranan dan fungsi diciptakannya manusia di muka bumi, yaitu pertama sebagai yang pertama, peranan dan fungsi diciptakannya apa di dalam Al-Quran. Diciptakannya manusia di dalam Al-Quran yang pertama adalah sebagai hamba Allah atau abdi Allah. Hamba artinya orang yang patuh, orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang selalu mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak pernah membangkang, yang tidak pernah tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya seorang hamba melaksanakan tugas utamanya karena diciptakannya manusia, yaitu sebagai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah fungsi diciptakannya manusia, yaitu pertama sebagai hamba Allah, orang yang menyembah Allah, orang yang menaati segala perintah Allah, yang tidak pernah melanggar segala larangan Allah. Orang hamba diciptakan oleh Allah, tugas utamanya hanya satu, yaitu beribadah kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah. Nah, adapun yang kedua, poin yang kedua yaitu menjadi saksi Allah. Yaitu menjadi saksi Allah. Kita bersaksi bahwa hanya Allah lah yang patut kita sembah. Tidak ada yang berhak diibadahi selain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang ketika menjadi saksi Allah tetapi dia masih beribadah kepada selain Allah, maka dia termasuk orang-orang yang kafir, tidak meyakini Allah, tidak percaya akan Allah, dan tidak tunduk akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah poin yang kedua, menjadi saksi Allah. Kemudian poin yang ketiga yaitu manusia sebagai khalifah
manusia dengan tadi telah Bapak jelaskan di atas, dengan diberikan akal pikiran sehingga manusia dapat memikir, dapat memilih mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Fungsi mana manusia sebagai khalifah di muka bumi, karena manusia sebagai pemeran utama dalam mengelola dan memelihara alam yang telah Allah berikan pada dunia yang kita rasakan pada saat ini. Oleh sebab itu, apabila manusia sesuai dengan perintah Allah, maka dia akan mengelola alam, memelihara alam ini dengan sebaik-baiknya. Tapi sebaliknya, apabila seorang manusia atau khalifah Allah ini dia salah dalam pemikiran, maka dia akan mengelola alam menjadi buruk. Setelah kita mempelajari di dalam Al-Quran disebutkan peranan dan fungsi diciptakannya manusia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang ketiga, yang pertama sebagai hamba Allah, menjadi saksi Allah, menjadi yang ketiga manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dan materi kita terakhir yang keempat membahas mengenai peranan dan fungsi diciptakannya manusia, yaitu poin keempat adalah tujuan diciptakannya manusia. Nah, materi kita yang terakhir adalah tujuan diciptakannya manusia. Apa sih tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini? Apakah hanya untuk bersenang-senang, memanfaatkan alam yang telah Allah berikan, atau yang lain? Jawabannya adalah tujuan diciptakannya manusia adalah satu, dan terdapat jelas pada Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Ini anak-anak disimpan baik-baik. Az-Zariyat ayat 56. Di sini adalah kunci jawaban dari pertanyaan tujuan diciptakannya manusia. Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan pokok, inilah tujuan utama kita diciptakan di muka bumi ini. Selain kita menjadi khalifah, pemimpin di bumi, kita memiliki tujuan utama, yaitu beribadah, mengisahkan Allah, menyembah Allah, mengagungkan Allah dengan segala pengagungannya. Tidak boleh kita menyekutukan Allah. Kita tidak boleh syirik kepada Allah. Karena apa? Allah lah yang menciptakan kita, dan Allah lah yang akan memanggil kita, dan Allah lah yang akan mematikan kita bila saatnya telah tiba. Dan sebab itu pada Quran Az-Zariyat Allah itu telah jelas, tidak kuciptakan jin dan manusia. Makhluk Allah itu banyak ya. Ada manusia, ada jin, ada hewan. Tidak Allah ciptakan itu semua melainkan hanya untuk beribadah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 4 poin yang telah kita pelajari bersama. Yang pertama tadi ada pengertian manusia di dalam Islam, yaitu bahwasannya manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna di antara makhluk yang lain, dan manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian jenis manusia di dalam Al-Quran, jenis manusia di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 2, yaitu ada manusia yang beriman, manusia yang taat, dan ada manusia yang beriman, ada manusia yang kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada poin yang ketiga, peranan dan fungsi diciptakannya manusia, ini kita bersumber pada Al-Baqarah ayat 30-36. Dan peranan yang telah Allah tetapkan pada manusia itu pertama, yaitu peranan manusia itu untuk belajar. Setelah kita belajar memiliki ilmu pengetahuan yang luas, kita diwajibkan untuk mengajar
ilmu yang telah kita miliki kepada orang lain, sehingga ilmu tersebut dapat bermanfaat. Dan yang ketiga, memudayakan ilmu, artinya ilmu yang telah kita pelajari, ilmu yang telah kita miliki itu diamalkan dalam kehidupan kita, supaya ilmu tersebut bermanfaat, tidak hilang. Kemudian peranan dan fungsi diciptakan manusia dalam Al-Quran ini, pertama manusia peranan dan fungsinya sebagai hamba Allah. Hamba artinya yang adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengisahkan Allah. Kemudian yang kedua, menjadi saksi Allah. Kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi, satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah, tidak boleh menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, terakhir, manusia sebagai khalifah, manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi yang berfungsi memiliki peran utama dalam memelihara dan mengembangkan alam yang telah Allah berikan di muka bumi ini. Dan terakhir materi kita yaitu tujuan diciptakannya manusia. Tujuan diciptakannya manusia yaitu jawabannya terdapat pada surah Az-Zariyat ayat 56, yaitu hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah rangkuman sekilas empat materi pokok mengenai peranan dan fungsi diciptakannya manusia. Semoga dari empat ini anak-anak sekalian dapat memahami penjelasan-penjelasan yang telah Bapak berikan. Nah, setelah Bapak menjelaskan materi mengenai peranan dan fungsi diciptakannya manusia, di sini Bapak akan membagi kerjaan menjadi 4 kelompok. Nah, setelah membagi menjadi 4 kelompok yang terdiri dari kurang lebih 5 orang, 4 sampai 5 orang. Selanjutnya kalian Bapak beri tugas untuk menjawab soal-soal yang ada di pada buku modul yang kalian miliki masing-masing. Nah, kita tadi Bapak bagi kelompok. Sekarang mari kalian untuk mengerjakan soal pertanyaan mengenai materi peranan dan fungsi diciptakan manusia di buku kalian. Selamat mengerjakan. Baik, setelah tadi kalian mengerjakan tugas telah Bapak berikan, sampai di peranan dan fungsi diciptakan manusia ini, apakah ada pertanyaan mengenai materi yang kita bahas pada pagi hari ini? Oke, tidak ada, kalian paham semua ya. Maka pada pagi hari ini tadi telah Bapak simpulkan peranan dan fungsi diciptakan manusia. Fungsi diciptakan manusia hanyalah satu di muka bumi, yaitu tadi apa? Beribadah hanya untuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 4 materi kita yang baru mengenai peranan dan fungsi diciptakannya manusia. Nah, ada untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai materi tentang potensi dasar manusia. Nah, maka dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang materi potensi dasar manusia. Sebelum kita akan membahas mengenai materi tersebut, kepada anak-anak silakan untuk membaca bukunya masing-masing di rumah terlebih dahulu, dan di sekolah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.